Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat yang kita bisa bertemu di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, dalam acara rutin dari kajian keluarga takwa, ajang silaturahmi sekaligus menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita semuanya ini, amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membicarakan sedikit tentang hal yang sangat penting. Hal ini sebenarnya sudah sering diulang-ulang, sudah sering mungkin didengar oleh sebagian jamaah, akan tapi mengulang kembali, mengingatkan kembali, karena kita manusia yang tidak luput dari kesalahan dan lupa. Makanya kenapa dinamakan manusia itu sebagai insan? Karena insan mahallul khata' wan nisyan. Dikatakan sebagai insan karena manusia itu, insan itu tempatnya khata', yaitu kesalahan, dan nisyan, dan lupa. Sehingga mengingatkan kembali akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah berkaitan tentang salat sunnah, atau yang dikenal dengan istilah salat an-nafilah, salat nawafil, di mana dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban-kewajiban bagi kita. Dan kewajiban yang paling utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pilar yang pertama dalam rukun Islam kita adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Okay, inshallah. Tapi inshallah I'll try to speak in both language, Indonesian and English. So, in Islam we all know that the most important order from Allah Subhanahu wa taala is how to worship Allah, only Allah Subhanahu wa taala, and didn't make any companions to Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk salat. Sebagaimana dalam pilar yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. And also after we are ordered by Allah Subhanahu wa taala to only worship Him, we are also ordered by Allah Subhanahu wa taala to perform as-salah. Dan salat ini diperintahkan oleh Allah sebanyak 5 kali dalam satu hari, ya. Wa iqamus shalah wa salatul khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 time prayers day and night. As we know,
5 time prayers is subuh, zuhur, asar, maghrib, and isya. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat, mereka berusaha untuk menjadikan sholat mereka itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat mereka itu tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sholat-sholat sunnah sebagai hal yang dapat menambal dan mengisi kekosongan dan kekurangan-kekurangan dari sholat wajib kita. And as a Muslims, everyone try to make his salat to be perfect, to be accepted by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So if anyone didn't make, or he feel that his salah it's not complete, it's not perfect 100%, so there is salat nafilah, secondary salah, suggested salah that we can do to fill the empty or the space that we left behind when we didn't do our salah perfectly. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendirikan salat sunnah, orang yang mengerjakan salat sunnah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu ilaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan beribadah kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan apa-apa yang aku wajibkan. Sehingga kalau orang itu mau mendekatkan diri kepada Allah dengan yang paling terbaik, tentu saja dengan hal-hal yang wajib, dan yang paling wajib adalah mendirikan salat lima waktu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan ketika hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang nafilah di luar yang wajib, tambahan-tambahan, ekstra-ekstra dari salat tadi itu, hatta uhibbah, maka aku akan mencintainya. So my brother and sister in Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala said in hadith qudsi, whoever try to get close to me by worship me with salah, whoever try to get close to me with something that I love it most, except by something that I make it mandatory, or I order him, or I make it wajib to Muslims. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. And if my slaves, Allah Subhanahu wa Ta'ala said, if Muslim still try to get more close to me with something extra, with nawafil, with salat sunnah, and I will love them. I will love them, Allah Subhanahu wa Ta'ala said. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengerjakan salat sunnah, dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat sunnah itu banyak. Jadi salat sunnah itu adalah semua atau setiap salat yang selain salat 5 waktu. Banyak salat sunnah yang kita kenal seperti misalnya salat malam. Ada yang namanya salat rawatib, yang kita kenal dengan salat qabliyah atau salat ba'diyah, salat sebelum atau sesudah dari salat wajib. Subuh, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah maghrib, dan setelah isya. Nanti akan kita jelaskan keutamaan-keutamaan dari salat tahajud, kemudian salat rawatib, dan juga kita akan jelaskan keutamaan dari salat duha. Banyak salat-salat sunnah yang lainnya, seperti misalnya salat tahiyatul masjid, salat sunnah mutlak, salat sunnah secara umum, kemudian salat ketika kembali dari safar ke dalam rumahnya. Akan tapi kita cukupkan dengan 3 salat saja, karena itulah insya Allah yang paling utama. So my dear brothers and sisters in Islam, as we know that salat sunnah, it's any salah that it's salat sunnah, it's every salah that it's not salat wajib, not 5-time prayers. It's like night prayers or salat rawatib, all the prayers that you do before or after salat wajib, it called salat rawatib. It's also salat sunnah. And the last one, it's salat duha, salat after fajr, before dhuhr. And then we will explain one by one the benefit and the reward
that we will get insyaallah if we keep doing or if we keep perform salat sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan salat malam. Salat malam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang paling terbaik setelah salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal mafruḍah salatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Dan begitu banyak di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dan Allah puji orang-orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia berzikir, salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Allah menyebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya malam hari. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Wabil asharihum yastaghfirun. Di malam hari mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dia pujian yang pertama. Kemudian di antara yang lainnya Allah puji tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Di malam hari lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka bangun. Mereka bangun untuk apa? Untuk salat, berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang-orang yang soleh. Inilah dia orang-orang yang beruntung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendirikan salat malam, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, afsyus salam." Wahai sekalian manusia, ucapkanlah salam. Dan ini adalah merupakan tanda keimanan seseorang ketika bertemu dengan muslim yang lainnya, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Kemudian yang mendengar mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman adalah orang itu sudah tidak mau mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Kalau nggak kenal nggak mengucapin salam. Sebagai seorang muslim, ketika kita rasa dia adalah orang yang muslim, orang beriman, mungkin di Australia kadang-kadang kita takut salah ya. Jangan-jangan dia non muslim. Tapi selama kita tahu dia muslim, ketemu di masjid, ketemu di acara bazar Ramadan atau lain-lain sebagainya, di pengajian-pengajian, walaupun kita tidak kenal, ketika kita bertemu dan bertatap wajah dengan dia, maka ucapkanlah salam. Ya ayuhan nas afsus salam, kata Rasulullah SAW. Ucapkanlah salam. At'imut ta'am, berikanlah makan orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia itu tidur. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan hal-hal ini? Tadkhul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat, dengan tenang. So my dear brothers and sisters in Islam, the first salah that we will explain is salatul lail or night prayer. That Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, the best salah after salat of 5-time prayers, it's salatul lail, night prayers. And Allah subhanahu wa ta'ala so many times in the Quran praise, give a compliment to people who keep perform night prayers. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Those people, they didn't sleep enough at night. They woke up at mid of night. What they do? Wabil asharihum yastaghfirun. They ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And also, if someone keep performing night prayers, inshallah he will enter paradise with peace, easy. When Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ya ayuhan nas, afshus salam." Oh people, tell salam, recite salam to your brothers. So whenever we meet our brothers here, outside there, as long we know he is a Muslim, we recite assalamu alaikum. We say assalamu alaikum to our brothers. And then at'imut ta'am, give the poor food. Feed the poor. If we have extra money, give the others. Help others. Especially now we are in the pandemic, in the very difficult situation. We have our brothers in Indonesia need our help. So if we have some extra in our pocket, help them. And then wasilul arham, reconnect your situation with your family, your hubungan keluarga Anda.
Relationship with your family. Sorry, yeah, your relationship with your family. Talk to your aunt, talk to your uncle, talk to your grandfather, your grandmother, your brothers in Indonesia. Speak to them, call them, make them happy. Yeah, this is what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked us to do. Reconnect our relationship with our family. And the last one, wasallu bil laili wan nasu niyam, and pray at night when the others is sleeping. We wake up when the others is sleeping. It's really hard. It's not easy. And if we keep doing this, insyaAllah, what Prophet ﷺ said, tadkhul jannata bisalam, you will enter paradise with peace, easily, insyaAllah. So this is the benefit. If someone keep perform night prayers, insyaAllah he will enter the paradise. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salat malam ini kita dianjurkan juga untuk mengajak keluarga kita. Bukankah Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam hadis tentang seorang suami istri yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika suaminya bangun, lihat istrinya masih tidur, coba dibangunkan. Untuk apa? Biar sholat malam bersama-sama. Kalau istrinya nggak mau bangun, disuruh apa? Percikan air di wajahnya. Begitu juga sebaliknya, istrinya, kalau istrinya itu bangun di tengah malam, melihat suaminya masih tidur, coba dibangunkan supaya ikut sholat malam minimal 2 rakaat. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting dia bangun, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian kalau suaminya nggak mau bangun apa? Ya, nadhat fi wajhihil ma, maka dipercikan air di wajahnya supaya dia bangun. Kalau ini dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think I don't have to explain this to the teenagers. Yeah, inshallah. Okay, we skip next one. Yeah. So that's some rewards, the benefit that we will get inshallah when we keep performing night prayers. Now inshallah sekarang kita akan menjelaskan tentang apa? Salat rawatib. Salat rawatib atau salat yang kita kenal dengan apa? Salat qobliyah dan ba'diyah. Salat sebelum dan sesudah dari salat fardu. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya kita menjaga salat rawatib ini karena salat kita mungkin ada yang bolong-bolong, nggak sempurna, mungkin kurang khusyuk, mungkin ada salah bacaannya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lainnya sehingga salat kita di mata Allah itu nggak sempurna. Nah, Allah menginginkan kita bertemu dengannya di hari kiamat kelak itu dengan membawa pahala sholat yang sempurna. Oleh karenanya disyariatkanlah sholat sunnah ini untuk menambal kebolongan-kebolongan dan kekurangan-kekurangan dari sholat sholat wajib kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah sholat. Kemudian Allah menyebutkan, ya, tsumma yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam. Dan Allah sebenarnya tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikatnya agar malaikatnya menjelaskan. Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi Allah bertanya karena Allah ingin menguji malaikat-malaikatnya. Apa kata Allah? Unduru fi salati abdi atamha au naqasaha. Lihat di pahala-pahala salat hambaku ini, apakah sempurna atau kurang? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau salatnya itu sempurna, maka ditetapkan pahalanya akan sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an, kalau ternyata salat hambanya itu ada kekurangannya, mungkin kurang khusyuk, saya katakan tadi, baca Al-Fatihahnya kebalik ya. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim baru Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, karena ngantuk misalnya. Itu mungkin terjadi, kita manusia biasa. Kata Allah, kalau dia kurang pahalanya, maka apa? Unduru hal li abdi min tatawwu. Lihat apakah hambaku ini punya salat tatawwu, salat sunnah, rawatib tadi itu. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwi'ihi. Kata Allah, kalau misalnya ada tatawunya, ambil dari pahalanya untuk menyempurnakan pahala salat fardunya. Jadi itu dia keutamaan yang pertama yang kita dapatkan kalau kita tetap menjaga salat rawatib. So my dear brothers and sisters in Islam, the second salah is salat rawatib, or as we know as salat qabliyah, before or ba'diyah, after salat
after 5 time prayers. And whoever keep performing this salah, insyaAllah will make his salah perfect in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Because no one guarantee he will make perfect salah. He will do the perfect salah, the correct salah. Some people maybe do mistake when they do salah. So when we are in the day after, Allah subhanahu wa ta'ala will count, will judge our deeds, what we did in dunya. And Allah subhanahu wa ta'ala asks, did my slave, did that person do the salah perfectly, or maybe there are some mistakes? And if the salah is perfectly, admit the reward for him perfectly, 100%. And if the salah there are some mistakes, not perfect, so Allah subhanahu wa ta'ala said, see if he has some extra, some tatawwu', some extra salah, take from the reward of his extra salah, the rawatib salah, and then make the fardu, the 5 time prayer salah reward perfect with that. So that's the way Allah subhanahu wa ta'ala want us to meet him in the day after, and we have our salah perfectly 100%, the reward is perfect 100% in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang menjaga salat rawatib, maka di hari kiamat kelak, dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallat natai asyara raka'atan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari dan semalam. Nanti kita jelaskan 12 rakaat ini apa saja. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah dalam penjelasan tentang hadis ini adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa jadinya? 6. 2 rakaat sebelum zuhur. Berapa jadinya? 8. 4 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? 12. Ini sholat yang rawatib. Ada juga sholat sunnah sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tapi itu tidak ditekankan oleh Rasulullah. Artinya tidak diperintahkan kita untuk menjaganya dengan benar-benar menjaga seperti yang 12 rakaat ini. Rasulullah kadang-kadang sholat setelah asar, kadang-kadang sholat sebelum maghrib. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Sallu sallu ba'dal asri liman sya'in syi'tum. Salatlah kalian setelah asar kalau kalian mau. Artinya kalau mau silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang 12 rakaat tadi ini penjelasannya Aisyah itu kita jaga. Karena apa? Kalau salat 12 rakaat ini dijaga terus, dibangunkan bagi Allah, oleh Allah rumah di surga. So the second reward for the extra rawatib salah is whoever keep performing 12 rakaah every day, which is 12 rakaah is 2 rakaah before subuh, 2 rakaah before zuhur, 4 rakaah after zuhur, 2 rakaah after maghrib, and 2 rakaah after isya. Allah will build us big house in the paradise. And we can't imagine. Everything in paradise is outside our imagination. If you try your best to imagine, how the best house looks like, it's not gonna be the same. Because Allah SWT will prepare for muttaqin, for whoever enter the paradise, mala ainun ra'at, that's something that eyes never see, wala udhunun samiat, and ear never listen, wala khatra ala qalbi bashar, and never comes to our mind. Never. So we can't imagine it. It will be more better and better, insyaAllah. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian keutamaan yang kedua dari salat rawatib. Kemudian khususnya di antara salat sunnah rawatib ini ada yang paling top, yang paling luar biasa dari 12 rakaat ini. Ada yang paling spesial. Salat apa? Sebelum subuh. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi dari 12 rakaat ini ada yang paling spesial, best, udah yang 12-nya sudah best. Kemudian yang 2 rakaat ini best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Rasulullah menyebutkan rakaatai qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Ya, kalau orang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh itu, ya, atau orang yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia itu lebih kaya dari siapapun orang yang paling. Karena sekarang siapa yang paling kaya di dunia? Hah? Siapa? Amazon. Ya. Berapa dia punya tanah berapa paling? Nggak sampai mungkin. Berapa tanahnya dia? Nggak banyak. Uangnya berapa uangnya? Nggak punya, nggak banyak kan? Apakah dia memiliki seluruh Amerika? Tidak. Tapi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, seluruh dunia punya dia. Cuman belum disahkan sekarang. Nanti di akhirat insya Allah ya. Jadi kita lebih kaya dengan menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi itu dia keutamaannya. Jadi tolong yang 2 rakaat sebelum subuh ini jangan sampai lepas. Bahkan Rasulullah selalu menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini, bahkan ketika beliau safar. Karena Rasulullah ketika safar, biasanya Rasulullah itu tidak sholat rawatib. Beliau sudah selain mengqashar dan menjamak sholatnya, nggak sholat rawatib juga karena mungkin sibuk, ya kan, persiapan harus naik unta, perbekalan, jalan ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau safar Rasulullah nggak pernah lepas yang namanya 2 rakaat sebelum subuh. Saking apa? Begitu spesialnya 2 rakaat sebelum subuh ini. So my dear brothers in Islam, the second reward for inside 12 rakaat there is the best salah, which is 2 rakaat before subuh. And whoever keep performing this 2 rakaat, he will get more than whatever inside this world. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, salatul rakaati qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat before subuh is better than this world and whatever inside this dunya. So inshallah, if we keep doing this, we will be the the richest person in the world insyaallah taala. And yang terakhir yaitu adalah salat duha. Ini juga salat yang sangat-sangat spesial, di mana Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang orang-orang yang salat duha, dia akan dikategorikan sebagai orang-orang awabin, orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, dikategorikan sebagai orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan apa? Salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang awab. Nanti orang-orang awab ini orang-orang yang termasuk penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga itu dikatakan sebagai orang yang awab juga. Kalau Bapak Ibu mau dikatakan sebagai orang-orang yang termasuk dari golongan awabin, maka jagalah salat duha. Kata Rasulullah, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah ketika matahari mulai naik. Apa arti tarmudul fisal? Dalam bahasa Arab, tarmudul fisal itu ketika romot itu, tanah-tanah itu mulai panas. Fisal itu apa? Fisal itu anak-anak unta itu kalau masih bayi itu dengkulnya itu atau apa ya? Ya ini dengkulnya ya, di tangannya kaki itu masih lunak. Sehingga kalau tanah itu mulai panas dia akan bangun karena nggak kuat apa? Nggak kuat panas tanahnya itu. Nah, orang-orang zaman dahulu ketika mau tahu ini waktu duha apa enggak, ketika anak-anak unta tuh mulai bangun, nggak tidur-tiduran lagi, ini berarti sudah waktu duha. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau unta sudah tua mungkin kan sudah kapalan dia punya dengkulnya, jadi sudah siku ya, siku. Ya, pokoknya sikunya lah itu. Jadi kalau yang sudah tua mungkin sudah mulai keras sehingga mungkin nggak ada masalah kena panas-panas ya. Sama seperti kita kalau tangan ini sudah kapalan gitu pegang piring panas nggak ada masalah. Tapi anak-anak unta yang masih kecil itu masih sangat lembut sehingga kalau mulai panas dia akan bangun karena apa? Kepanasan, harus berdiri dengan kuku kakinya agar tidak merasa panas. Kemudian orang-orang yang menjaga salat duha maka akan dicukupkan urusannya di siang hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salat duha maka dia akan dicukupkan urusannya. Punya problem hari itu Allah akan bantu problemnya. Punya masalah hari itu akan diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman
dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah bersabda, "Ya ibna Adam, la ta'jiz an arba' raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, janganlah engkau sampai kelewatan, ketinggalan 4 rakaat di awal siang, yaitu waktu duha. Jadi orang mau sholat duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, silahkan, gak ada masalah, tidak ada batasan, ya. Sehingga ini cukup 4 saja sudah dapat pahala seperti ini, apalagi kalau misalnya kita sholatnya lebih. Kata Allah, jangan kalian kelewatan atau ketinggalan 4 rakaat di awal waktu pagi atau waktu siang, maka aku akan cukupkan seluruh masalah kalian, selesaikan seluruh masalah kalian sampai akhir hari. Jadi itu dia keutamaan dari orang yang sholat duha. Sebenarnya masih banyak keutamaannya, ya. Harus mungkin 10 kali ketemu pengajian, gak bisa hanya sekali duduk. Tapi inilah mungkin yang kita bisa dapatkan, ya, kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. And for brothers, the last salat duha, salat in the first time before midday, in between morning and midday, like 9 o'clock, 8:30, yes, around that, until close to zuhur time. And whoever keep performing the salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala will put him among awwabin, people who ask forgiveness and come back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And those people will be inside the paradise, inshallah, inside Jannah. Awwabun, people who got the title awwab, inshallah, they will enter the paradise. And the second reward for everyone, keep perform this salat duha, whoever perform 4 raka'ah in the duha time, Allah Subhanahu wa Ta'ala will clear all our problem till the rest of the day. Especially brothers, you have homework, you have maybe something to do in your school, and then you need help, it's very stressful. If you perform this, inshallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala will make it easy to you. Allah will solve your problem. Allah will give you excellence, inshallah, in your study. Ya, so itu dia keutamaan-keutamaan yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi Bapak Ibu semua yang mendengar pengajian ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin setelah ini ada tanya jawab sebelum nanti kita akan tutup kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.